Saat ini kami informasikan bahwa Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah online GBI Rayon 1D pada jam tayang premier pukul 6 pagi dan streaming dapat Bapak Ibu akses sepanjang hari. Doa pagi GBI Rayon 1D diadakan setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 6 hingga 7 pagi online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin mendapatkan link dapat menghubungi nomor WhatsApp berikut ini. Anak-anak muda, pastikan untuk mengikuti JCN Youth Online Service yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk dapat join di kebaktian tengah minggu ataupun midweek online service yang diadakan setiap hari Rabu premier jam 7 malam. Kami rindu untuk melayani jemaat yang membutuhkan dukungan doa secara khusus dapat menghubungi nomor berikut ini. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan dapat melalui rekening berikut ini. Dan untuk keseluruhan kegiatan di GBI Rayon 1D dapat Anda lihat melalui mobile apps GBI Rayon 1D. Berbagai macam aktivitas harus terus kita jalani, namun kesehatan kamu adalah yang terpenting. Yuk kita budayakan hidup bersih dan sehat dengan cara jaga kebersihan tangan kamu. Selalu upayakan mencuci tangan kamu dengan sabun ataupun hand sanitizer. Dalam kondisi tangan yang belum bersih, hindari menyentuh area wajah kamu, khususnya mata, hidung, dan mulut. Kemanapun kamu pergi, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Selalu terapkan etika batuk dan bersin dengan cara menutup hidung dan mulut menggunakan lengan dalam baju kamu. Selalu menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter untuk menghindari penyebaran virus. Kita semua hidup bersih dan sehat karena kamu penting. Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2, bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak.
Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya? Atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan. Masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91. Bergantung, kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Dan kasih setia Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kita. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, 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 hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo goyangkan badanmu ke kiri dan ke kanan, kita memuji-puji Dia. Oh, 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 oh. Katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, 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 oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita saling memberkati satu sama lain di rumah-rumah. Bilang sebelah kiri, sebelah kananmu, katakan Yesus baik bagiku, Dia juga baik bagimu. Haleluya, puji Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini. Yesus baik
bagiku. Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Sekali lagi. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Ayo lebih lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Katakan, Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah, kita sorakan haleluya. Kau baik. Sungguh besar kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Biarlah dalam keadaan hari-hari ini kami mau tetap bersyukur kepadamu ya Aba ya Bapa. Thank you Lord. Thank you Jesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna Nyata dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Biar hari-hari ini kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan, buat apa yang bisa kami nikmati Tuhan sampai hari ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Dia Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang kami perlukan, segala yang ku perlu. Thank you Lord Jesus. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari angkat tanganmu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat
takkan gentar, Yes. sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. serukan sebab Engkaulah Yesus, Kaulah Tuhan kami. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, Sama-sama sekali lagi angkat tanganmu bersyukur sama Tuhan. bersyukur Ini kami anak-anak-Mu ya Aba, ya Bapa. buat kasih setia-Mu Thank you di Jesus. dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami bersyukur Tuhan. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ucapan syukur keluar dari bibir kami. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Glory, glory bagi Tuhan. buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
Shalom saudaraku, saya Pendeta Rubin Adi Abraham mengucapkan selamat beribadah. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Apakah COVID-19 adalah tanda akhir zaman? Kita akan membaca Lukas 21 ayat 9 sampai 11 yang berbunyi demikian. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Shalom saudaraku, sejak akhir Desember 2019, merebak virus corona dari kota Wuhan, China, yang kemudian lebih dikenal dengan nama COVID-19 atau COVID-19. Ketua WHO yaitu Badan Kesehatan Dunia di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa yang bernama Tedros Adhanom Ghebreyesus yang berasal dari Ethiopia menyebutkan bahwa COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus Diseases 2019. Nah, COVID-19 ini menyerang sistem pernapasan dan juga paru-paru sehingga bisa mengakibatkan kematian. Pandemi yang merebak pada akhir Desember 2019 itu telah menjalar lebih ke 200 negara di dunia. Dan awal Juli 2020 misalnya, lebih dari 10 juta orang di dunia telah terpapar oleh COVID-19 dan lebih dari 500.000 orang telah mati. Dan COVID-19 ini telah menimbulkan bermacam-macam krisis. Yang pertama tentu saja krisis kesehatan. Tetapi yang berikutnya adalah krisis ekonomi. Tetapi kalau masalah ekonomi ini tidak bisa diatasi oleh negara-negara itu, ini bisa menimbulkan kegoncangan lain yang lebih serius, yaitu kegoncangan politik. Orang tidak lagi percaya kepada pemerintah untuk bisa menangani pandemi ini. Apalagi angka kemiskinan melonjak di berbagai negara di dunia. Kalau itu kemudian disusul oleh wabah kelaparan atau bencana kelaparan, wah ini akan menjadi chaos, keributan terjadi. Ada beberapa pertanyaan yang seringkali muncul dalam benak orang dan juga ditujukan kepada saya sebagai hamba Tuhan yang kita akan bahas pada hari ini. Pertanyaan pertama, apakah COVID-19 ini adalah tanda akhir zaman? Saudara-saudara, beberapa orang menghubungkan penyakit COVID-19 ini dengan catatan Alkitab dalam Lukas 21 ayat 11 tadi bahwa pada akhir zaman akan muncul bermacam-macam penyakit yang disebut adalah penyakit sampar. Dan ini juga akan menimbulkan ketakutan. Khususnya di dalam Lukas 21 ayat 26 firman Tuhan berkata demikian. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, dikatakan banyak orang akan mati ketakutan, baik yang terjadi di atas muka bumi maupun dengan adanya benda-benda langit mungkin seperti meteor yang akan jatuh ke bumi. Sampai ada cerita gini, ada malaikat maut disuruh mengambil nyawa 1.000 orang di sebuah kota dengan COVID-19. Ternyata yang mati di kota itu adalah 10.000. Maka malaikat tanya sama yang disuruh ini, loh kenapa kamu kok malah bunuh 10.000 orang, kan tugasnya cuma 1.000. Oh begini malaikat, saya itu cuma bunuh 1.000 orang. Lalu yang 9.000 lain, 9.000 lainnya mati karena ketakutan sendiri, bukan saya yang mencabut nyawanya katanya. Ya ini tentu hanya sebuah cerita, tapi ini menunjukkan bahwa banyak orang hidup terlalu takut sehingga imun tubuh mulai turun dan berbagai penyakit bawaan yang ada kemudian menyerang sehingga dia meninggal dunia. Apalagi sudah berbulan-bulan setiap hari selalu dikumandangkan di media massa tentang COVID-19 ini. Pagi, siang, sore, malam. Aduh berita-berita begitu banyak. Dan ditambah lagi ada berita hoax melalui berbagai WhatsApp dan sebagainya. Sehingga kita kadang-kadang bingung ini benar atau tidak benar. Nah saya percaya bahwa ketakutan bukan berasal dari Tuhan.
Sebab 2 Timotius pasal yang pertama ayat 7 berkata bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, saudara menjawab pertanyaan tadi, apakah COVID-19 ini adalah tanda akhir zaman? Saya perlu nyatakan demikian. Pandemi itu seringkali dikaitkan dengan akhir zaman. Memang kalau orang lagi senang kadang-kadang lupa sama Tuhan. Kalau lagi susah, lagi sakit, waduh ini akhir zaman, Tuhan segera datang. Sebetulnya kita perlu tahu bahwa pandemi COVID-19 bukan hal yang pertama terjadi. Maksudnya COVID-19-nya baru pertama. Tetapi pandemi-pandemi yang lain dengan bermacam-macam penyakit yang berbeda sudah terjadi di sepanjang sejarah umat manusia. Bahkan sebelum Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lampau. Nah, saya sebutkan beberapa saja. Misalnya pada abad ketiga, khususnya tahun 249 sampai 262 Masehi, di Roma terjadi penyakit menular yang berbahaya yang menewaskan ribuan orang setiap hari. Dan penyakit ini disebut sebagai wabah Siprian, diambil dari nama seorang uskup Kartago yang bernama Siprian atau Siprianus, yang memberitakan hal tersebut di dalam catatan sejarah, dan dia berkata bahwa ini adalah tanda akhir zaman. Tuhan Yesus akan segera datang kembali karena dia mengaitkan dengan Alkitab. Tapi sekarang sudah ribuan tahun berlangsung. Tuhan Yesus belum datang. Akhir zaman belum kita alami seperti kiamat dan sebagainya. Rasanya ini kan masih jauh. Lalu kemudian abad 6. Kaisar Justinian, ya, ketika dia memerintah, itu juga dilanda negara Eropa, Roma dan sebagainya dengan wabah yang lain, dan yang meninggal sangat fantastis. Diduga 25 sampai 100 juta orang mati dalam wabah penyakit yang disebut sebagai wabah Justinian. Abad yang ke-14, khususnya tahun 1346 sampai 1353, sejenis penyakit pes muncul di Inggris, di Eropa, di berbagai tempat yang lain dengan nama Black Death, maut hitam. Dan diperkirakan 75 juta sampai 200 juta orang mati. Ini adalah pandemi yang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Jadi walaupun 500 ribu orang yang mati karena COVID-19 itu jumlah yang besar sampai bulan Juli 2020, tapi dibandingkan dengan pandemi lain, ini masih belum apa-apa. Tahun 1918 sampai 1920 ada wabah yang disebut sebagai Spanish flu, walaupun bukan berasal dari Spanyol. Yang kena penyakit ini lebih kurang 500 juta orang. Dan yang mati setidaknya 10%, 50 juta orang. Itu abad 20 loh saudara sekalian. Abad di mana kemajuan modern itu mulai terjadi. Setelah itu kita juga mulai mendengar di berbagai negara muncul berbagai penyakit. Ada yang HIV atau AIDS, ada wabah Ebola, flu burung, flu babi, nyamuk Zika, dan bermacam-macam epidemi yang melanda dunia. Nah, berarti di setiap zaman itu banyak sekali wabah-wabah yang terjadi. Jadi, apakah COVID-19 ini adalah tanda akhir zaman atau tanda Yesus segera datang? Jawaban saya bukan. Alkitab memang tadi berkata akan ada penyakit sampar, peperangan, gempa bumi dan sebagainya. Tapi ini merupakan tanda yang pernah terjadi di sepanjang sejarah. Tanda-tanda umum apa yang akan dialami oleh umat manusia yang sudah dinubuatkan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Lukas 21 ayat 9 tadi berkata, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Jika demikian, bagaimana kita memandang COVID-19 ini? Saya melihatnya sebagai bagian kondisi mendekati akhir zaman. Kalau boleh dibilang ini adalah persiapan lah, atau latihan menjelang akhir zaman. Karena pada waktu akhir zaman kita akan melihat di dalam Alkitab, ada banyak hal yang jauh lebih mengerikan daripada COVID-19 ini. Hal yang jauh lebih dahsyat dari ini belum apa-apa. Pertanyaan yang kedua yang seringkali muncul. Mengapa sudah ada orang yang bisa meramalkan wabah COVID-19 ini
sebelum peristiwa itu terjadi. Misalnya saudara, ada seorang penulis buku fiksi sebetulnya, namanya Dean Koontz. Pada tahun 1981 menulis sebuah buku yang berjudul The Eyes of Darkness, Mata Kegelapan. Dia menulis tentang akan adanya virus mematikan sejenis pneumonia yang menyerang paru-paru dan saluran pernapasan yang diberi nama Wuhan 400. Kok bisa ya persis namanya dengan penyebaran COVID-19 yang berasal dari kota Wuhan. Kemudian ada seorang psychic yang bernama Sylvia Brown yang pada tahun 2008 menulis sebuah buku namanya End of Days, Hari yang Terakhir, yang berkata bahwa pada tahun 2020 akan muncul sejenis penyakit pneumonia atau pernafasan paru-paru yang akan melanda seluruh dunia. Walaupun dia sudah mati beberapa tahun yang lalu, ternyata ramalannya itu terbukti. Kenapa kok bisa ada orang yang secara tepat menunjukkan apa yang akan terjadi pada tahun ini? Namanya juga sama, Wuhan. Saudara-saudara, menjawab hal tersebut, saya akan menjelaskan. Yang berkaitan dengan hal-hal yang akan datang itu biasanya bisa bersumber dari 3 hal. Yang pertama disebut sebagai nubuat atau prophecy. Yang menyampaikannya adalah nabi atau prophet, yaitu seorang hamba Tuhan yang mendapatkan pengetahuan atau pewahyuan itu dari Tuhan yang Maha Tahu. Sehingga jelas kalau itu adalah nubuat dari Tuhan pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Di dalam Alkitab misalnya ada banyak sekali nubuatan dalam perjanjian lama yang disampaikan oleh bermacam-macam nabi yang berbeda. Tentang kelahiran seorang juru selamat dunia, seorang Mesias yang namanya adalah Yesus. Dan sebagainya. Dan ternyata setiap ciri daripada nubuatan ini tergenapi dengan sempurna. Karena sumbernya adalah dari Tuhan yang Maha Tahu. Tetapi yang kedua, bila orang berbicara tentang hal-hal yang akan datang, maka bisa saja itu bukan merupakan nubuatan dari Tuhan, tapi ramalan. Nah, orang yang mengemukakan disebut sebagai peramal, dan dia bisa mendapatkan hal ini dari ilham kuasa kegelapan dari si setan. Saudara perlu ketahui bahwa setan tidak maha tahu, tapi setan banyak tahu karena dia hidup lebih lama daripada kita. Sehingga apa yang dia sampaikan kepada budak-budaknya, para peramal, dukun dan sebagainya, bisa ada yang benar karena pengamatan yang sangat lama dalam sejarah hidup manusia, tapi juga bisa ada yang salah karena setan adalah bapak pembohong dan dia sekali lagi tidak maha tahu. Jadi kalau ramalan itu bisa terjadi ataupun bisa tidak terjadi. Salah satu peramal yang sangat terkenal di Amerika Serikat pada zamannya bernama Jane Dixon. Dia sangat populer karena dia sebelumnya beberapa tahun sebelum peristiwa itu terjadi telah meramalkan bahwa John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat, akan mati. Dibunuh oleh orang. Dan ternyata ramalannya terbukti. Dan bukan hanya meramalkan soal ini. Ada beberapa presiden baik sebelum Kennedy maupun setelahnya. Misalnya Roosevelt dan kemudian Nixon yang pernah ketemu dengan Jane Dixon yang biasanya membawa bola kristal dan bertanya apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Bertanya soal perang, bertanya soal apa yang harus dilakukan. Dan Jane Dixon memberikan arahan-arahan. Sehingga berbagai keputusan yang diambil oleh presiden tertentu itu berdasarkan arahan daripada si peramal ini. Tetapi namanya peramal, walaupun ada beberapa yang kelihatannya benar, tetapi beberapa juga meleset. Jane Dixon pernah meramalkan tahun 2000 katanya akan datang Mesias yang akan membawa damai di seluruh dunia. Sekarang sudah 2020 dan dunia belum berdamai, masih banyak peperangan dan kekacauan. Nah, tetapi yang ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan masa depan bisa terjadi karena prediksi atau perkiraan. Nah, ini terjadi karena pengamatan melalui sains, melalui ilmu pengetahuan. Jadi mulai memprediksi apa yang akan terjadi
10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, misalnya berdasarkan pengamatan dalam sejarah dan ilmu pengetahuan. Kelompok ini kadang disebut sebagai futurolog, ya, bisa melihat ke masa depan, melihat bukan sebagai seorang peramal tapi saintis. Salah satunya adalah John Naisbitt yang menulis tentang Megatrend 2000, ya. Apa yang akan terjadi di dalam perkembangan ekonomi politik negara tahun 2000 sekian. Dia juga menulis banyak buku-buku yang lain yang bicara tentang megatrend yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan menurut saya salah satu orang yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di depan bukan seorang nabi, bukan peramal, tapi seorang saintis, namanya adalah Bill Gates. Pertanyaan ketiga, benarkah COVID-19 tidak nyata dan hanya konspirasi? Saudara, konspirasi yang dimaksudkan adalah komplotan atau persekongkolan yang merencanakan kejahatan secara rapi dan rahasia. Ada bahkan video yang beredar bahwa swab test misalnya itu sengaja dibuat tidak akurat. Karena orang yang dites akan dikatakan positif terus dan vaksin akan diproduksi terus-terusan dan orang akan ditato dengan sertifikasi digital, yaitu bagi siapa yang sudah divaksin dan kapan. Lalu mereka akan mendapatkan certification mark dan disebutkan sebagai mark of the beast, tanda daripada binatang itu, yaitu 666. Nah, apakah itu benar ataukah ini teologi cocoklogi atau kirata, dikira-kira supaya nyata? Pertanyaannya, COVID itu benar-benar nyata atau tidak? Atau hanya konspirasi untuk menakut-nakuti? Saya jawab, saya yakin bahwa COVID itu benar-benar ada. Ya. Kenapa? Karena sebelum COVID-19 sudah ada jenis virus corona lain yang telah menyebabkan kematian di berbagai negara di dunia. Itu disebut sebagai SARS. Kemudian muncul lagi yang namanya MERS. Dan sekarang ini merupakan variannya karena itu disebut sebagai COVID-19. Virus corona yang telah muncul tetapi ada mutasi dan ini adalah sesuatu yang baru muncul 2019. Nah, ada pendeta-pendeta bahkan yang tidak percaya akan hal ini. Misalnya Franklin Ndifort, seorang pendeta Kamerun di Afrika, percaya bahwa dia bisa menyembuhkan COVID-19 ini dengan penumpangan tangan. Jadi dia undang orang-orang yang ke gereja, dia tumpang tangan. Ternyata pendetanya mati. Dan orang yang ditumpang tangan jadi bingung semuanya. Waduh, saya pernah dapat sentuhan secara fisik, lalu kemudian banyak yang tertular begitu. Dan pada waktu pendeta ini mati, jemaatnya tidak percaya. Mereka mendoakan berhari-hari supaya jenazahnya ini bisa dibangkitkan, tidak diizinkan dikubur. Dan menjaga supaya tim medis dari pemerintah yang akan menguburkan tidak bisa mengambil mayat tersebut. Dan ini akhirnya menjadi cemoohan, saudara. Di Amerika Serikat, negara maju, juga ada pendeta-pendeta semacam itu. Yang tidak percaya bahwa COVID ini benar-benar ada. Dan ternyata dia meninggal dunia karena penyakit tersebut. Jadi apakah COVID ini benar-benar penyakit? Tentu saja. Nah, jadi kalau misalnya vaksinnya diketemukan, boleh tidak divaksin. Nah, vaksin itu apa sih? Itu virus yang dilemahkan. Sehingga ketika disuntikan kepada orang, maka muncullah antibodi yang akan memerangi virus yang sudah dilemahkan itu. Sehingga virus tersebut kalah atau mati dan orangnya sehat. Sampai hari ini tidak ada bukti bahwa microchip itu sengaja disusupkan ke dalam vaksin tersebut. Nah, jika itu baru berupa asumsi, teori konspirasi, saya rasa ketika memang nanti akan ada obat atau vaksin apapun untuk menyembuhkan dan ada berita yang menentang supaya jangan nanti ini dimasuki dengan microchip dan sebagainya. Bukankah orang bisa mati karena tidak mau divaksin padahal pertolongan itu sudah ada? Jadi selama tidak ada bukti yang jelas, masih teori konspirasi, sebaiknya kita jangan berspekulasi dengan hal semacam ini. Sebetulnya vaksin itu sudah dilakukan dari sejak dulu-dulu. Di tangan saya ini ada bekas vaksin cacar. Kalau dulu ya orang yang sudah 50 tahun ke atas itu pasti ada vaksin cacarnya.
Lalu bayi-bayi sekarang juga divaksinasi di posyandu, puskesmas, di rumah sakit, vaksin cacar, vaksin difteri, tetanus, kemudian hepatitis dan sebagainya. Dan selama ini tidak pernah ada ketakutan akan disusupkan chip implant dan sebagainya. Dan jika memang vaksin itu adalah sesuatu yang seperti vaksin-vaksin yang lain untuk kesehatan manusia, why not? Kenapa tidak untuk kita menerima hal tersebut? Kecuali kalau memang benar-benar bisa dibuktikan ada implant chip dan sebagainya, ya tentu kita harus waspada akan hal tersebut. Pertanyaan keempat dan terakhir, COVID-19 itu berasal dari mana? Dari setan, Tuhan, atau manusia? Untuk menjawab ini tidak mudah. Mengapa? Yang pertama, sebab bila itu berasal dari iblis semata, maka kuasa kegelapan bisa diusir dalam nama Yesus dan pasti akan segera lenyap. Karena Yesus sudah mengalahkan kuasa kegelapan. Lagi pula ada pandemi atau sakit penyakit yang dulu dianggap dari setan, tapi dengan kemajuan pengobatan, maka walaupun virusnya masih ada tetapi tidak dianggap menakutkan lagi, malah bisa disembuhkan. Misalnya influenza dulu mematikan orang, tapi sekarang kan sudah bisa disembuhkan. Ya flu dianggap penyakit biasa saja. Walaupun sekarang jenis flu-nya menjadi lebih berat. Salah satunya misalnya COVID-19 yang menyerang paru-paru. Tetapi kalau dikatakan bahwa itu semuanya dari setan, mestinya dengan pengusiran kuasa gelap semuanya akan lenyap. Tapi sampai hari ini kan belum lenyap. Yang kedua, bisa ada pandangan bahwa COVID-19 adalah hukuman dari Tuhan. Apakah benar? Pada zaman dulu ada penyakit yang dianggap hukuman Tuhan. Penyakit apa misalnya? Kusta. Karena kusta belum ada obatnya. Jadi orang yang kena sakit kusta dianggap kena kutuk. Kalau ketemu orang dari jarak puluhan meter harus teriak najis, najis, najis. Ya. Tapi kemudian penyakit kusta sekarang sudah ada obatnya. Sehingga tidak perlu lagi dianggap kusta itu sebagai kutuk dari Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan bisa menghukum dengan penyakit? Kan Tuhan itu baik, masa Tuhan mendatangkan penyakit? Kalau kita baca dalam kesaksian Alkitab, Tuhan ternyata pernah menghukum orang-orang Mesir yang dipimpin oleh Firaun dengan 10 tulah. Dari air menjadi darah sampai anak sulung orang Mesir mati. Atau dalam kisah ketika orang-orang Filistin merebut tabut perjanjian dari orang Israel yang waktu itu dipimpin oleh Hofni dan Pinehas. Maka ketika dibawa ke daerah Filistin ternyata banyak penyakit musibah tulah yang melanda orang-orang Filistin sampai akhirnya dikembalikan lagi ke Israel. Malah ketika kembali kehadiran tabut perjanjian mendatangkan berkat bagi orang-orang Israel. Nah jika ini berasal dari Tuhan, maka kalau kita bertobat dari segala dosa, masalahnya akan selesai. Tapi saya rasa kita semua sudah doa minta pertolongan Tuhan. Virusnya masih ada. Jika demikian, apakah ini berasal dari manusia? Saya mau katakan bahwa masalah bisa terjadi karena manusia. Bukan karena setan atau karena Tuhan. Maksudnya begini. Di Indonesia kadang-kadang hampir setiap tahun ada kebakaran hutan. Nah yang menyebabkannya siapa? Setan atau Tuhan? Tentu bukan keduanya. Siapa? Manusia yang membakar hutan tersebut demi kepentingan ekonomi dan sebagainya. Kalau ada banjir, tanah longsor menyebabkan bukan hanya korban harta tapi juga korban jiwa. Apakah kita bisa berkata, Tuhan kenapa engkau kejam, engkau izinkan semuanya terjadi? Lalu Tuhan akan tanya, kamu babat hutan, kamu tidak melindungi lingkungan dengan baik demi keserakahan. Kenapa yang disalahkan adalah Tuhan atau yang disalahkan adalah setan? Karena manusia yang melakukan kesalahan. Nah jika demikian apakah COVID-19 ini bisa merupakan rekayasa manusia? Muncul teori konspirasi yang lain ini saudara. Oh katanya ada laboratorium di Wuhan ya, yang menyebabkan hal ini yang kemudian terlepas itu virus-virusnya. Ada yang bilang oh sebetulnya diciptakan di Amerika Serikat. Lalu kemudian dibawa ke Wuhan oleh tentara-tentara tertentu yang ingin menyebarkannya menjelang tahun baru Imlek di mana jutaan orang akan bepergian ke berbagai daerah di China sehingga terjadi penularan. Beberapa penemuan terakhir malah mengatakan bahwa jauh sebelum terjadi di Wuhan,
maka virus COVID-19 ini sudah terjadi di Barcelona, di Spanyol. Wah, jadi yang benar yang mana? Nah, berarti jangan kita masuk kepada perdebatan yang sifatnya spekulatif, yang merupakan asumsi dari teori-teori konspirasi ini. Jika demikian, jawabannya apa? Virus COVID-19 ini kok bisa terjadi dari mana? Saya mau jawab bahwa penyakit termasuk COVID-19 itu terjadi akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan akibat bujukan iblis, makan buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan, yaitu pengetahuan baik dan jahat. Tuhan sudah berpesan, pada hari engkau memakannya kamu akan mati. Sebelum manusia pertama Adam dan Hawa berdosa, tidak ada penyakit, tidak ada kematian. Kematian datang, penyakit datang karena manusia berdosa. Dan kita harus sadar kita hidup di dalam dunia yang tatanannya sudah rusak. Dengan demikian peristiwa buruk apapun bisa melanda dunia karena dunia berada di dalam suatu kondisi yang sudah berdosa. Tatanannya sudah rusak. Nanti di langit dan bumi yang baru yang diciptakan oleh Tuhan, tidak akan ada dosa. Dan pada waktu itu tidak akan ada penyakit, tidak ada kematian, tidak ada air mata lagi. Tapi selama kita hidup di sini, maka peristiwa-peristiwa yang buruk bisa saja menimpa. Sekali lagi, karena kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi membahas lebih lanjut soal sumber tadi, ada 3 kemungkinan yang kadang orang bersimpang pandangan. Ini bisa merupakan teguran atau hukuman Allah. Bisa saja. Tetapi saya katakan tidak semua termasuk COVID ini merupakan teguran ataupun hukuman Tuhan. Bisa ya, bisa tidak. Dan kalaupun Tuhan mengizinkan sesuatu, tujuannya adalah untuk mendisiplin agar manusia bertobat, beribadah dan memuliakan Allah. Salah satu contoh di dalam Alkitab 2 Samuel 24 ayat 15 yang menceritakan Daud sombong menghitung jumlah orang Israel tanpa diperintahkan oleh Tuhan. Lalu akhirnya hukuman Tuhan tiba. 70.000 orang mati hanya dalam 3 hari. Solusinya apa? Mereka bertobat, mendirikan mezbah, lalu itulah itu berhenti. Nah, jika COVID ini memang hukuman Tuhan, sebetulnya waktu kita mendirikan mezbah, berdoa, berseru kepada Tuhan, wabah ini pasti akan berhenti. Tapi bila tidak seperti sekarang, apakah kita bisa berkata ini hukuman Tuhan? Dan kita kemudian berkata orang yang kena COVID pasti dihukum oleh Tuhan. Bukankah kita tampaknya tidak berempati kepada orang-orang percaya yang meninggal dunia? Pada mereka punya iman yang teguh kepada Tuhan. Yang kedua, ada orang berkata ini bisa dari iblis. Tapi dalam pengetahuan atau seizin Tuhan. Karena Tuhan itu berdaulat dan maha tahu. Dan kalau Tuhan mengizinkan dalam batas tertentu, dalam kemahatauannya, dia pasti akan memberikan jalan keluar. Nah, saya melihat contoh Alkitab kasus Ayub itu sangat baik untuk menjelaskan situasi ini. Ayub adalah orang yang baik, yang saleh, yang dibanggakan Tuhan, tapi kemudian mengalami musibah. Karena yang pertama kejahatan manusia. Ayub 1 bicara tentang orang Sheba dan orang Kasdim yang merampok harta atau ternak daripada Ayub. Yang kedua, ini bisa disebabkan karena serangan atau pencobaan iblis. Sehingga Ayub mengalami banyak kesialan, bahkan badannya penuh dengan borok. Tapi yang ketiga, ini juga bisa merupakan ujian dari Tuhan. Agar Ayub makin dimurnikan. Supaya dia tetap beriman dalam segala situasi, baik senang ataupun susah. Tetap bersyukur, dan akhirnya dia dipulihkan dan diberkati 2 kali lipat. Sehingga bagaimana sikap kita sebagai konklusinya? Saya percaya bahwa masa sulit seperti ini merupakan masa padang gurun. Tetapi di masa padang gurun Tuhan memanggil kita jangan bersungut-sungut seperti orang Israel. Tapi pegang janji Tuhan, isi pikiran kita dengan kebenaran firman sehingga selalu optimis. Pelihara iman, jangan jatuh karena berbagai berita hoax. Dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang. Berbuat baik kepada orang yang membutuhkan dan memberitakan Injil. Alkitab berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 2-5 demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya.
Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tuhan memanggil kita untuk memberitakan firman. Siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Tutup telinga kita untuk dongeng, cerita-cerita, konspirasi dan sebagainya yang tidak akan membangun iman kita. Karena banyak orang lebih percaya pada dongeng di akhir zaman ini. Tapi kuasailah dirimu, terus memberitakan Injil. Soal prediksi, spekulasi, nggak usahlah kita terlibat di dalamnya. Tetap memberitakan firman. Orang hari-hari ini sedang haus untuk mencari Tuhan. Dan bukankah kita harus memberitakan Injil supaya orang-orang diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah ini. Mari kita berdoa dengan segenap hati. Bapa Surgawi, terima kasih untuk ibadah ini. Kami percaya setiap umat-Mu yang membuka hati akan dijamah, diberkati oleh Tuhan. Berkati Gereja BT Indonesia, khususnya Rayon 1D Kelapa Gading. Berkati Bapak Pendeta Kiki Haryadi. Berkati Bapak Pendeta Pembina, Bapak Niko Nyoto Raharjo, dan seluruh jajaran yang ada. Biarlah kami juga makin selalu mencintai Tuhan dan kuat di dalam segala keadaan. Berkat-Mu juga kiranya Engkau limpahkan bagi bangsa negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan seluruh jajarannya dengan hikmat ilahi. Sehingga bisa mengatur semuanya dengan baik di tengah masa pandemi ini. Di tengah krisis ekonomi dan hal yang lain. Supaya NKRI tetap jaya dan Pancasila juga tetap tegak di bumi Nusantara ini. Kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang akan membawa persembahan dan persepuluhan melalui transfer. Biarlah Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Sekarang saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan dan terima berkat dengan percaya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Kasih dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Salam sehati, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Katakan, Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah, kita sorakan haleluya.